kita sering dengar kalimat ini, cintai diri sendiri dulu. Kedengarannya sederhana, tapi kenyataannya banyak orang nggak benar-benar paham apa itu mencintai diri sendiri. Sebagian orang mengira mencintai diri sendiri itu soal memanjakan diri, soal beli apa yang diinginkan, soal menghindari hal-hal yang tidak nyaman. Padahal itu bukan inti dari cinta. Cinta bukan sekadar perasaan nyaman. Cinta itu tanggung jawab, cinta itu kejujuran, cinta itu keberanian untuk tetap bertahan bahkan ketika semuanya terasa tidak enak. Dan itu berlaku bukan cuma untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Kalau kamu benar-benar mencintai dirimu, kamu nggak akan membiarkan dirimu terus-terusan hidup dalam kebiasaan yang merusak. Kamu nggak akan membiarkan dirimu terjebak dalam pikiran yang terus menjatuhkanmu. Kamu nggak akan diam saat kamu tahu kamu bisa jadi lebih baik. Mencintai diri sendiri bukan berarti selalu memanjakan diri, tapi justru berani mendisiplinkan diri. Bangun saat malas, belajar saat nggak mood, berhenti dari kebiasaan buruk meskipun itu terasa nyaman. Karena kamu tahu kamu pantas untuk hidup yang lebih baik. Sekarang, kita perlu luruskan satu hal penting. Cinta bukan hanya tentang aku dan diriku. Cinta juga tentang bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Percuma yang kamu bilang self-love, kalau kamu jadi egois, nggak peduli sama orang tua, nggak menghargai teman, nggak punya empati, itu bukan cinta, itu pelarian. Cinta yang sehat selalu punya keseimbangan. Kamu menghargai dirimu, tapi juga menghargai orang lain. Kamu menjaga batas, tapi juga tetap peduli. Coba lihat orang tua kamu. Mereka mungkin nggak sempurna, mereka mungkin pernah salah, tapi mereka tetap berusaha dengan cara mereka yang kadang kamu nggak mengerti. Mencintai diri sendiri juga berarti belajar memahami mereka. Bukan selalu setuju, tapi mencoba melihat dari sudut pandang mereka. Dan teman-temanmu ada yang datang saat kamu butuh, ada yang pergi saat kamu jatuh. Disitulah kamu belajar, cinta bukan soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang tulus meskipun dalam keadaan sulit. Mencintai diri sendiri juga berarti memilih lingkungan yang sehat, bukan yang selalu bikin kamu nyaman, tapi yang bikin kamu berkembang. Kadang mencintai diri sendiri itu berarti menjauh dari orang yang kamu sayang. Bukan karena benci, tapi karena kamu sadar tidak semua yang kamu cintai baik untuk hidupmu. Dan itu sakit. Tapi cinta memang tidak selalu enak. Sekarang, coba tanya ke dirimu sendiri, apakah aku sudah benar-benar mencintai diriku? Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Apakah kamu sudah menjaga kesehatanmu? Apakah kamu sudah menghargai waktumu? Apakah kamu sudah berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain? Atau kamu masih terus menyiksa dirimu dengan standar yang gak realistis? Mencintai diri sendiri juga berarti memaafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu, atas keputusan yang mungkin salah. Kamu manusia, dan manusia belajar dari jatuh. Tapi ingat, memaafkan diri bukan berarti membiarkan diri terus salah. Itu berarti memberi kesempatan untuk memperbaiki. Cinta itu bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dan langsung sempurna. Cinta itu proses, dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Seperti menghargai dirimu saat kamu berusaha, menguatkan dirimu saat kamu jatuh, dan tetap berjalan meskipun pelan. Dan saat kamu mulai benar-benar mencintai dirimu, kamu akan sadar satu hal. Kamu nggak lagi butuh validasi berlebihan dari orang lain. Kamu nggak lagi haus pengakuan. Karena kamu sudah cukup di mata dirimu sendiri. Dan dari situlah kamu bisa mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat. Bukan karena butuh, bukan karena takut sendiri, tapi karena kamu memang ingin memberi. Cinta yang matang, bukan yang saling melengkapi kekurangan, tapi yang saling mendukung pertumbuhan. Jadi, cara mencintai diri sendiri itu bukan cuma soal diri, tapi tentang bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu memilih, dan bagaimana kamu memperlakukan dunia di sekitarmu. Dan ada satu hal yang sering tidak dibicarakan saat orang membahas tentang mencintai diri sendiri, bahwa terkadang kamu akan merasa sendiri karena saat kamu mulai berubah, tidak semua orang akan ikut mendukung. Ada yang bilang kamu berubah, ada yang merasa kamu menjauh, ada yang bahkan tidak suka melihat kamu berkembang. Dan di titik itu kamu diuji. Apakah kamu benar-benar mencintai dirimu atau hanya ingin diterima oleh orang lain? Mencintai diri sendiri seringkali berarti berani tidak disukai. Bukan jadi kasar, bukan jadi egois, tapi berani berkata tidak untuk hal-hal yang merusakmu. Berani menjaga batas meskipun itu membuat orang lain kecewa.
Karena kalau kamu terus memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang, pada akhirnya kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Sekarang kita lebih dalam lagi. Cinta itu bukan cuma soal perasaan. Cinta itu keputusan. Keputusan untuk tetap peduli, meskipun sedang lelah. Keputusan untuk tetap menghargai meskipun tidak selalu dihargai. Keputusan untuk tetap jadi versi terbaik meskipun tidak ada yang melihat. Dan ini berlaku ke semua arah. Ke diri sendiri, ke orang tua, ke teman, ke orang yang kamu sayang. Ke orang tua, mencintai mereka bukan cuma soal berkata sayang, tapi tentang menghargai pengorbanan mereka meskipun tidak selalu terlihat. Tentang bersabar, meskipun mereka tidak selalu mengerti kamu. Tentang tetap hadir, meskipun kamu sibuk dengan hidupmu sendiri. Suatu hari nanti, kamu akan sadar waktu bersama mereka tidak selamanya ada. Dan di titik itu kamu akan berharap kamu pernah mencintai mereka, lebih dari sekadar kata. Ke teman, cinta itu bukan soal selalu bersama, bukan soal selalu setuju, tapi tentang saling jujur, saling menjaga, dan tidak meninggalkan saat keadaan sulit. Teman yang baik bukan yang selalu membuatmu nyaman, tapi yang berani mengingatkanmu. Saat kamu mulai salah arah, dan mencintai teman berarti kamu juga jadi orang seperti itu. Sekarang kembali ke dirimu. Mencintai diri sendiri juga berarti menerima kenyataan bahwa kamu tidak akan selalu hebat. Akan ada hari di mana kamu gagal. Akan ada hari di mana kamu jatuh. Akan ada hari di mana kamu merasa tidak cukup. Dan di hari-hari seperti itu jangan jadi musuh untuk dirimu sendiri. Jangan hina dirimu. Jangan rendahkan usahamu. Karena kalau bukan kamu yang berdiri di pihakmu, siapa lagi? Coba bayangkan kalau kamu memperlakukan temanmu seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri sekarang, apakah mereka akan tetap bertahan atau mereka akan pergi? Itulah kenapa cara kamu berbicara ke dirimu sendiri itu penting. Ganti kalimat "gue gagal" menjadi "gue lagi belajar", "gue bodoh" menjadi "gue belum ngerti tapi gue bisa belajar". Itu bukan membohongi diri, itu membangun diri. Karena cinta selalu membangun, bukan menghancurkan. Dan semakin kamu belajar mencintai dirimu dengan benar, kamu akan mulai melihat perubahan. Kamu jadi lebih tenang, lebih sabar, lebih kuat. Bukan karena hidupmu jadi mudah, tapi kamu jadi lebih siap menghadapi hidup. Dan pada akhirnya, semua ini akan bermuara ke satu hal sederhana, kedamaian. Bukan hidup yang sempurna, bukan tanpa masalah, tapi hati yang tenang, meskipun dunia tidak selalu berpihak. Jadi, kalau hari ini kamu masih bingung tentang bagaimana cara mencintai diri sendiri, mulai dari hal kecil. Jaga dirimu, hargai waktumu, perbaiki kebiasaanmu, dan perlakukan orang lain dengan hati. Karena cinta sejati tidak pernah hanya berhenti di diri sendiri. Ia mengalir ke orang tua, ke teman, ke dunia, dan semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana untuk tidak lagi menyakiti dirimu sendiri dan mulai benar-benar peduli. Dan sebelum semuanya benar-benar kamu pahami, ada satu hal terakhir yang harus kamu terima. Bahwa mencintai bukan tentang selalu merasa baik. Akan ada hari di mana kamu tetap melakukan hal yang benar meskipun hatimu tidak ingin. Akan ada waktu di mana kamu tetap bertahan meskipun kamu ingin menyerah. Dan disitulah cinta yang sebenarnya terlihat. Karena cinta yang dewasa tidak bergantung pada suasana hati. Dia tetap ada, bahkan saat kamu lelah, bahkan saat kamu kecewa, bahkan saat kamu merasa sendiri. Dan kalau kamu sudah sampai di titik ini, kamu akan mulai mengerti sesuatu yang jarang disadari, bahwa mencintai diri sendiri bukan tujuan akhir, tapi fondasi. Fondasi untuk hidup yang lebih baik, fondasi untuk hubungan yang lebih sehat, fondasi untuk jadi manusia yang utuh. Tanpa itu, kamu akan terus mencari cinta dari luar untuk menutupi kekosongan di dalam. Tapi dengan itu, kamu tidak lagi bergantung. Kamu memilih untuk mencintai, bukan karena butuh, tapi karena kamu mampu. Dan saat kamu sudah mampu, kamu tidak akan mencintai secara berlebihan. Tidak akan kehilangan diri hanya demi orang lain. Tidak akan bertahan di tempat yang jelas menyakitimu. Kamu akan tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan, kapan harus memberi dan kapan harus menjaga diri. Itulah bentuk cinta yang matang, tenang, tapi kuat. Sederhana, tapi dalam. Jadi untuk kamu yang masih dalam perjalanan ini, jangan buru-buru ingin sempurna. Nikmati prosesnya, terima naik turunnya, dan terus belajar sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya, mencintai diri sendiri, mencintai orang tua, mencintai teman, dan mencintai hidup itu sendiri, bukan sesuatu yang kamu kuasai dalam satu malam. Itu perjalanan seumur hidup. Dan mungkin suatu hari nanti, kamu akan duduk dalam diam, melihat hidupmu yang dulu penuh kebingungan, lalu tersenyum pelan, karena akhirnya kamu mengerti bahwa selama ini
Yang kamu cari kemana-mana ternyata sudah ada di dalam dirimu sendiri. Jadi mulai hari ini, cukup lakukan satu hal sederhana. Jangan khianati dirimu sendiri. Jaga hatimu, jaga pilihanmu, jaga caramu memperlakukan orang lain. Karena dari situlah cinta yang sebenarnya tumbuh. Bukan yang berisik, bukan yang penuh kata-kata, tapi yang nyata dan bertahan dalam diam.